Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Bapak Ibu dalam mata diklat literasi digital bersama saya Hairunisa Iwadya Suara Balai Diklat Keagamaan Medan. Sebagai pendahuluan Bapak Ibu, di sini saya sampaikan bahwa gerakan literasi nasional yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015 di antaranya memuat literasi digital yang menjadi salah satu dari 6 literasi dasar yang harus dikembangkan. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat besar. Sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya, termasuk dalam aspek literasi digitalnya. Materi ini pada diklat penguatan kepala sekolah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam mengembangkan pemanfaatan TIK, teknologi informasi komputer, di sekolah atau madrasahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengenal konsep digital literasi atau sering kita dengar dengan literasi digital. Menurut Paul Gister, dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Sedangkan Bowden 2001 menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Dari dua definisi ini, Bapak Ibu, bisa kita lihat bahwa literasi digital itu adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk. Ya. Nah, jadi kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk. Nah, sedangkan gerakan literasi di sekolah merupakan usaha yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas, komite, dan peserta didik. Nah, sedangkan untuk gerakan literasi digital di sekolah berarti adalah keterlibatan semua unsur-unsur pelaksana pendidikan untuk mengembangkan, memanfaatkan informasi seluas-luasnya. Nah, Bapak Ibu, target kompetensi kita pada mata diklat ini, setelah mempelajari modul literasi digital, peserta diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah atau madrasah. Hal ini tertuang di Permendiknas nomor 13 tahun 2007, yaitu kompetensi 2.15. Saya harap Bapak Ibu telah mendownload Permendiknas nomor 13 tahun 2007 ini. Indikator pencapaian kompetensi pada mata diklat kita ini yang pertama, mengoperasikan perangkat lunak Microsoft Office. Yang kedua, menggunakan layanan aplikasi internet. Dan yang ketiga, memilih media sumber belajar digital. Dengan ruang lingkup modul, mengoperasikan Microsoft Office, menggunakan internet, memilih media sumber belajar digital. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa pengorganisasian pembelajaran kita. Namun nanti kita memilih hanya beberapa yang kita terapkan dalam pembelajaran kali ini. Masuk kita kepada mengoperasikan perangkat lunak Microsoft Office. Bapak Ibu, aplikasi perkantoran yang digunakan ialah perangkat lunak keluaran perusahaan Microsoft. Ya. Nah, Microsoft memiliki 3 jenis ya keluaran yang sering kita gunakan dalam aktivitas kita sehari-hari, baik di perkantoran maupun di sekolah. Yang pertama adalah Microsoft Word sebagai aplikasi pengolahan kata. Yang kedua, Microsoft Excel sebagai aplikasi pengolahan data. Dan yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint sebagai aplikasi pengolah presentasi. Seperti yang Bapak Ibu saksikan pada saat ini ya, adalah hasil dari Microsoft PowerPoint. Microsoft Word. Mari kita mengenal apa Microsoft Word ini.
Microsoft Word merupakan salah satu program aplikasi pengolahan kata yang bisa digunakan untuk membantu dalam membuat dokumen. Dari yang sederhana seperti membuat surat pendek dengan amplopnya, hingga dokumen yang panjang seperti pembuatan laporan karya ilmiah. Nah, Bapak Ibu tentu sudah akrab dengan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kita selalu menggunakan Microsoft Word ini dalam membuat laporan, membuat surat keterangan, membuat SK, dan lain sebagainya. Tampilannya biasanya seperti ini, di mana pada layar atas kita sering melihat adanya ini, minimize, ya, yaitu fungsinya mengecilkan layar, atau restore, mengembalikan, ya, dan close yaitu fungsinya untuk menutup. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya Microsoft Word ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya bisa menyimpan dokumen dengan berbagai format dan dapat dibuka kapan saja. Selanjutnya juga dokumen yang tersimpan relatif kecil sehingga tidak banyak memakan ruang penyimpanan. Nah, makanya pada saat sekarang akhir-akhir ini juga di handphone ya telah banyak memuat 3 program ini, Word, Excel, dan PowerPoint ya. Ada banyak template yang tersedia dan bebas digunakan. Terdapat variasi gaya tulisan yang menarik. Nah, bisa kita lihat dari format ukuran huruf, jenis huruf ya. Terdapat fitur untuk memasukkan gambar. Nah, Bapak Ibu, ini tentu saja bisa kita laksanakan dari menu insert ya. Selanjutnya terdapat pengaturan tulisan mengenai warna, ukuran, jarak, dan lain sebagainya. Adanya fitur find and replace yang bisa memudahkan dalam mencari kata. Memiliki fitur bullet and numbering yang bisa memudahkan dalam pembuatan poin penting di dalam dokumen. Nah, pada bagian atas biasanya kita bisa menggunakan penomoran ya secara otomatis. Masuk kita yang kedua yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel ini khusus fungsinya untuk mengolah data dalam bentuk angka maupun perhitungan. Tampilannya ini berupa spreadsheet sehingga memudahkan penggunanya untuk mengoperasikannya. Ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat biasanya kalau kita menggunakan Excel ya, di sini yang menjadi sangat ciri khas ya, di mana di sini tersimpan berbagai rumus yang bisa kita gunakan, kita kombinasikan apakah ingin mencari rata-rata, jumlah atau sigma dan lain sebagainya. Atau kita ingin mengurutkan mulai dari yang kecil ke terbesar atau yang terbesar ke yang paling kecil. Nah, fungsi Excel di sini Bapak Ibu ya, kolom-kolom adalah menyatukan data-data sehingga kita lebih mudah dalam mengolah data tersebut dengan menggunakan rumus-rumus yang ada. Baik Bapak Ibu, nah ini beberapa kolom ya, ada baris, ada kolom. Nah, ini baris pertama, ini kolom A, kolom B, di mana ini bisa kita pakai semua ketika kita ingin menggunakan kolom-kolom ini menjadi kolom sebenarnya hanya tinggal menambah garis ya, garis kolom. Nah, baik Bapak Ibu, bentuk kursor di Microsoft Excel Bapak Ibu terletak di dalam sel atau di atas sel digunakan untuk memilih satu ring atau satu barisan ya. Selanjutnya melakukan penyorotan klik, tahan, kemudian geser dan lepas seperti ini Bapak Ibu. Digunakan untuk menyeleksi beberapa sel yang ingin kita pakai biasanya, atau sering kalau di Word kita kenal dengan membold ya. Nah, ini beberapa fungsi kursor di Microsoft Excel. Microsoft Excel ini memiliki beberapa fungsi. Satu, untuk membuat laporan ataupun keperluan administrasi. Yang kedua, memudahkan perhitungan otomatis dengan memanfaatkan rumus dan fungsi. Nah, memberikan kemudahan membuat laporan keuangan. Nah, apalagi kalau aplikasi ya Bapak Ibu, biasanya Excel lah yang banyak digunakan. Memudahkan pembuatan tabel dan grafik berdasarkan dari suatu perhitungan. Nah, Bapak Ibu, lebih gampang lagi ketika menggunakan tabel dan grafik sebenarnya di Excel ini ya.
Selanjutnya dapat menyajikan data dengan tampilan yang rapi, tepat, serta perhitungan yang akurat. Nah, karena dia telah tersusun secara sistematis ya, sehingga bisa lebih tepat dan akurat. Masuk kita yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Ya, tentu contohnya seperti yang kita saksikan di layar, ini adalah hasil dari Microsoft PowerPoint. Pada Microsoft PowerPoint ini adalah mengolah data presentasi, Bapak Ibu. Bagaimana kita mendesain data presentasi kita untuk satu tampilan atau paparan kita. Di sini kita bisa lihat layarnya, Bapak Ibu. Inilah yang sering kita gunakan. Pada menu insert kita bisa bermain di sini dengan smart art, dengan chart ya, yaitu seperti skema-skema atau pembagian atau diagram batang dan lain sebagainya yang langsung nanti bisa diterapkan di sini. Nah, di sini juga ada transisi, bagaimana transisi itu pergantian antar satu slide ke slide lain ya, bentuk tampilannya ya. Terus bagaimana kita bermain di animasi keluarnya berbagai huruf dengan berbagai gaya. Nah, baik Bapak Ibu, inilah mengenai Microsoft PowerPoint. Menggunakan Microsoft PowerPoint. Membuka, mengenal antarmuka dan menutup aplikasi Microsoft PowerPoint. Tentunya Bapak Ibu untuk membuka Microsoft PowerPoint kita mulai dari program Microsoft Office. Selanjutnya kita memilih program PowerPoint. Nah, selanjutnya pengelolaan berkas pada Microsoft PowerPoint. Nah, pada Microsoft PowerPoint ini, pengelolaan berkas itu biasanya kita bisa melihat bahwa di sebelah kiri ya, tampil beberapa slide-slide yang akan ditayangkan. Ketika kita slideshow, maka tampillah beberapa slide yang menjadi target untuk kita paparkan. Selanjutnya di PowerPoint kita bisa menyisip mengatur teks ya dari insert, menu insert, menyisip gambar foto juga Bapak Ibu dari insert, bekerja dengan slide, menerapkan tema atau visual ya. Ini bisa dari desain Bapak Ibu menunya, menerapkan transisi antar slide. Itu tadi saya tunjukkan yaitu di menu transition ya. Menayangkan, menjalankan, dan keluar dari presentasi. Bapak Ibu silahkan nanti kita akan praktekkan pada tugas mandiri ya. Selanjutnya kita mengenal menggunakan layanan aplikasi internet. Bapak Ibu, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media atau saluran untuk menyampaikan informasi atau pesan secara digital tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satu contoh media atau saluran berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan bertukar data adalah email atau electronic mail ya. Nah, Bapak Ibu nanti tugas kita di akhir mata diklat ini saya minta kirimkan ke alamat email yang telah saya tuliskan pada file lembar kerja ya. Baik. Hal-hal yang menjadi tugas pada lembar kerja dikirimkan melalui email. Setelah itu Bapak Ibu saya sarankan untuk menyimpannya di Google Drive masing-masing ya, dan memfotonya selanjutnya mengirimkannya kepada saya ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir memilih media sumber belajar digital, diantaranya beberapa jenis bisa kita pakai adalah e-book atau electronic book ya. Electronic book ini tentunya sudah banyak di internet yang bisa kita download ya. Kita jadikan sebagai salah satu sumber belajar. Yang kedua video. Yang ketiga animasi, multimedia interaktif, dan media presentasi. Inilah beberapa sumber-sumber belajar digital yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di madrasah kita masing-masing. Silahkan Bapak Ibu terus meningkatkan dirinya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menjadikan pembelajaran di madrasah kita masing-masing lebih menyenangkan dan semakin maju. Mudah-mudahan bahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.